Mengapa tambang nikel bisa diizinkan beroperasi di wilayah konservasi laut dan hutan tropis yang selama ini dianggap sebagai jantung ekowisata Indonesia? Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih irit bicara saat dicecar soal kontroversi izin tambang nikel di Pulau Gag, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Padahal izin usaha pertambangan PT Gag Nikel di kawasan tersebut diterbitkan saat dirinya masih menjabat sebagai presiden di periode pertama, tepatnya di tahun 2017. Sebenarnya kita yang berbahagia, Jokowi yang kini juga dikenal sebagai ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak menghindari tanggung jawab langsung. Yang menyebut urusan tambang itu hanyalah urusan teknis yang ditangani oleh kementerian. Kalimatnya begitu, tidak lebih, tidak kurang begini. Di kementerian itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangannya juga di kementerian. Itu masalah teknis. Kalimat Jokowi ketika ditanya teman-teman media di rumahnya di Sumber, Solo. Ya, pertanyaan itu dan jawaban itu sebenarnya tak menjawab pertanyaan mendasar dari teman-teman media, masuk juga dari masyarakat Indonesia. Mengapa tambang nikel bisa diizinkan beroperasi di wilayah konservasi laut dan hutan tropis yang selama ini dianggap sebagai jantung ekowisata Indonesia? Soal pencemaran lingkungan misalnya yang diduga muncul akibat aktivitas tambang, Jokowi juga tetap memilih jalur aman. Ia menyatakan belum melihat kondisi lapangan secara langsung. Padahal ada yang pernah nginep di sana loh, foto sendiri loh. Ya, seolah-olah semua kerusakan itu bisa dikesampingkan karena belum dilihat sendiri. Gila. Kalimatnya sih gini, saya belum lihat. Tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu di stop, ya di stop. Kalau perlu dicabut, ya dicabut. Retorika seperti itu tidak cukup untuk menjawab kemarahan publik yang menyaksikan hutan dan laut Papua dijarah atas nama investasi. Jokowi tampaknya cukup cuci tangan. Dia menyerahkan semua urusan itu ke kementerian tanpa refleksi atas keputusan strategis yang dikeluarkan di bawah pemerintahannya. Sejarah tambang di Pulau Gag ini sebenarnya tidak pendek ya, terutama PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini mendapat kontrak karya di penghujung kekuasaan Presiden Soeharto, tepatnya di tanggal 19 Januari tahun 1998. Kontrak karya generasi ke-7 itu diteken langsung oleh Soeharto hanya selang beberapa bulan sebelum lengser. Namun, 1 tahun setelahnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang kehutanan yang melarang penambangan di hutan lindung. Larangan itu tak bertahan lama, ya. Pada era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, aturan tersebut direvisi lewat Perpu nomor 1 tahun 2004 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2004. Di undang-undang itu ya sebanyak 13 perusahaan tambang termasuk PT Gag diberi karpet merah untuk menambang di hutan lindung. Ya, izin tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag baru terbit resmi itu ya 2017 ketika Joko Widodo memimpin dan sebagai presiden dan Ignatius Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM. 6 tahun berselang sekitar tahun 2023 izin itu diperpanjang kembali. Semua ini memang berlangsung tanpa banyak suara publik sampai akhirnya politik meledak datang dari para pemerhati lingkungan, dari teman-teman Greenpeace Indonesia dan dari warga lokal yang mulai merasakan dampak kerusakan ekosistem di Ajamban. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri sempat menyatakan bahwa PT Gag Nikel itu dulunya milik asing. Ya, dulu memang milik Australia kalau nggak salah ya. Ya, dan kini kata
Bahlil tadi, kata Bahlil, mayoritas saham sekarang telah diambil alih oleh pihak dalam negeri. Pihak dalam negeri ini sebenarnya swasta atau pemerintah sih. Kalaupun kemudian kepemilikan itu, mayoritas saham itu sekarang sudah diambil alih dan milik dalam negeri, kerusakan lingkungan itu ditolerir. Kan juga tidak kan? Kan tetap tidak ada toleransi. Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu wilayah dengan kekayaan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Namun, kini keberadaannya terancam oleh kerakusan industri tambang yang didorong oleh kebijakan pusat. Pemerintah pusat terkesan bermain di dua kaki. Di satu sisi berbicara tentang konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Namun, di sisi lain, memberi karpet merah pada industri ekstraktif yang merusak lingkungan, merusak habitat asli kawasan. Sementara masyarakat adat dan nelayan di Pulau Gag menghadapi dilema, mempertahankan tanah dan laut leluhur atau menerima realitas tambang yang terus meluas. Suara mereka jarang terdengar sampai di istana. Ketika negara sibuk menyebut segala hal sebagai urusan teknis, yang tak teknis adalah kerusakan ekologi dan trauma sosial masyarakat yang ditinggalkan. Pemerintah tak bisa terus bersembunyi di balik meja kementerian, di balik meja-meja urusan teknis. Nah, pertanyaan yang harus dijawab oleh Jokowi dan Presiden Prabowo berikut pemimpin penerus. Apakah Papua hanya dipandang sebagai ladang nikel, bukan rumah bagi manusia dan alam? Jika lingkungan hancur dan rakyat menderita, siapa yang akan bertanggung jawab atau akan semuanya kembali disebut sebagai urusan teknis? Mari kita hentikan keserakahan itu. Langkah tepat Presiden Prabowo menghentikan izin tambang di Raja Ampat. Tapi kenapa tidak PT Gag sekalian? Orang makan itu cuma satu piring dalam sekali makan. Kalau lebih, bahkan sangat berlebihan, rakus atas kelebihan itu. Saya Bas Effendi, salam.